itu pasti jantungnya nggak tahan teman-teman. Kita sendiri nggak menjaga setelah diberikan tubuh yang sehat, itu dia nangis, dia mengeluh sakit ya. Asap rokok ini kan dia dari uap air ya, itu bisa melembabkan ruangan rumah kita. Teman-teman, ini habis dari rumah sakit ya. Kami lanjutkan perjalanannya ke kota lain untuk ke supermarket Asia ya, karena stok barang-barang makanan Asia saya yang untuk freezer dan kulkas ya, itu sudah habis teman-teman. Jadi aku rencana mau beli rumput laut ya, seaweed untuk sushi, terus wakame, terus apalagi ya, kimchi ya, kimchi makanan Korea, terus tempe kali ya kalau bisa, kalau ada lah ya, apalagi dan sebagainya, nanti kita lihat ya teman-teman ya. Oh iya, cabai juga sudah habis sama tahu. Ya teman-teman, itu tadi kami ke rumah sakit kan menjenguk ex koleganya, suaminya si Raina. Itu memang kasihan sih, tapi ya seperti yang saya cerita di video sebelumnya ya, itu karena dia suka sekali minum alkohol teman-teman, dan dia itu bukan seperti pada umumnya orang-orang minum karena untuk sosialisasi dan untuk hari-hari tertentu saja ya. Dia enggak, dia itu hampir setiap hari minum dan sepertinya sudah kecanduan teman-teman. Jadi dia minum bir banyak, minum arak banyak, jadi seperti sudah alkoholik ya. Nah itu pasti jantungnya nggak tahan teman-teman. Ada orang setiap hari minum, tapi minumnya nggak banyak. Mungkin dia minum mungkin seperempat gelas saja ya kalau setiap hari. Tapi ini enggak, dia minum sebotol-sebotol teman-teman. Jadi mengerikan sekali. Nah kalau ada teman-teman bersamaannya itu bisa habis 3-5 botol sama dia. Jadi jantung kita ini bukan terbuat dari besi ya teman-teman. Ini daging ya. Jadi nggak bisa kita semau gue saja ya. Jadi jantung itu ada batasnya lah. Badan ini semua organnya ada batas teman-teman. Jadi kita diberikan tubuh yang sehat, itu kita sudah harus merasa bersyukur ya. Tapi kalau kita rusak-rusakin, itu artinya kita nggak merasa bersyukur, kita nggak merasa berterima kasih kepada Tuhan. Jadi nggak bisa salahkan siapa-siapa ya, terutama menyalahkan Tuhan, tidak bisa. Karena sebagai manusia ya, kita sendiri nggak menjaga setelah diberikan tubuh yang sehat, kita rusak-rusakin ya. Nah, jadi ya bukannya bukannya saya mensyukurin dia sakit, enggak, kasihan, benar-benar kasihan lihat dia waktu di rumah sakit itu, dia nangis, dia mengeluh sakit ya, karena operasinya itu sangat serius ya teman-teman ya. Ya mau gimana lagi ya, jadi kami memberikan semangat lah, terus jangan putus asa. Nah yang penting nanti kalau udah sehat kembali, jangan banyak minum lagi, kalau bisa nggak usah minum alkohol lagi, suami saya bilang ke dia. Jadi untung loh teman-teman, aku bersyukur sekali mendapatkan suami ya yang tidak suka minum alkohol. Dia itu nggak pernah kelihatan dia minum arak ya, kecuali itu
radler ya. Itu radler pun dia kurang suka. Kadang-kadang aja di rumah pas aku minum, nah dia ikut minum sedikit gitu aja. Untung teman-teman, jadi bersyukurlah Anda kalau mendapatkan pendamping hidup yang tidak suka alkohol, juga tidak merokok teman-teman. Jadi saya anti sama rokok. Untung suami saya nggak merokok dan juga tidak berjudi. 3 hal ini sangat penting sebagai kepala keluarga ya, atau seorang pendamping hidup kita. Itu kalau merokok, berjudi, minum arak ya, mabuk-mabukan, wah itu parah teman-teman. Jadi kita orang Medan bilang jak simkwa ya, itu artinya makan hati. Jadi bersyukurlah dan berterima kasihlah selalu kepada Tuhan. Pendamping hidup kita itu orang yang baik-baik ya, yang nggak suka mabuk-mabukan, juga bukan pencandu judi atau pencandu rokok ya. Itu orang-orang sekarang mau berhenti merokok itu sepertinya susah. Sebenarnya enggak teman-teman, itu hanya pikiran kita saja. Dan ada yang berhenti merokok yang beneran, tapi mereka merokok yang pakai listrik, itu namanya vape ya. Jadi itu menurut penelitian yang kita baca ya, menurut yang kita dengar lah dari ahli-ahli kesehatan, katanya itu malah lebih beracun daripada rokok beneran. Apalagi orang yang di sampingnya itu orang rumah, kalau dia merokok di dalam rumah itu orang rumah kena second hand smoke ya, smoker, itu lebih berbahaya lagi. Karena ya rokok ini, bentuk dari rokok ini ya, cara kerjanya begitu. Dia itu kan dalamnya itu ada zat kimianya teman-teman. Terus kan dia dari air ya, dari uap ya. Nah itu lebih berbahaya lagi untuk kesehatan. Dan di Singapura, saya baru tahu baru-baru ini di Singapura ternyata ini dilarang. Kalau ketangkap bisa dipenjarakan, juga bisa kena denda. Dan saya baru dengar katanya hukumannya itu diperberat sekarang di Singapura. Jadi semua orang boleh melaporkan kalau melihat ada orang yang memakai rokok ini, vape ini. Jadi boleh laporkan, ada nomornya. Mereka itu taruh di mana-mana nomornya. Jadi baik orang yang lewat atau orang yang tetangga dan sebagainya, teman, itu boleh laporkan untuk menolong orang ini. Jadi di Singapura itu sampai begitu loh teman-teman. Jadi jangan main-main, karena dia itu tidak sehat ya, tidak baik untuk kesehatan dan sangat berbahaya. Makanya pemerintah melarang di Singapura. Nah sampai begitu ya. Jadi orang-orang di Singapura itu, mereka itu melanggar peraturannya ya, ilegal ya. Mereka sembunyi-sembunyi merokoknya, pakai rokok vape ini. Atau mereka merokok di rumah ya, supaya nggak kelihatan tetangga atau apa. Mereka mungkin tutup jendela atau tutup pintu atau tutup tirai. Nah ini lebih berbahaya lagi karena asapnya itu nggak bisa keluar dan dia itu berputar-putar di sekitar rumah, di ruangan. Kalau ada orang anggota keluarga yang tidak merokok, sama saja dan lebih berbahaya. Katanya 2-3 kali lipat dia itu menghisap asap rokok itu ya, 2-3 kali lipat lebih berbahaya. Sorry teman-teman, HP saya jatuh. Jadi 2-3 kali lipat lebih berbahaya dari si perokok. Itu yang menurut kita baca dari penelitian teman-teman, saking bahayanya. Dan asap rokok ini kan dia dari uap air ya, itu bisa melembabkan ruangan rumah kita. Nah lama-lama rumah kita ya, di ruangan itu ya jamuran teman-teman. Makanya coba aja kalau di rumah ada penghisap rokok yang pakai vape ini, Anda perhatikan setelah beberapa bulannya rumah Anda pasti jamuran di dindingnya.
Nah, jadi kalau dia merokoknya di dalam kamar atau di ruang tamu atau di ruang makan atau di kamarnya sendiri, itu Anda perhatikan. Pasti di dindingnya itu catnya itu berubah warna dan lama-lama bisa jamuran teman-teman. Dan terus ya teman-teman, karena ini asap rokok ini, baik asap rokok beneran juga begitu. Apalagi yang vape ini ya, itu biasanya asap yang dia semburkan itu kan mengandung uap air, dan dia kan ada zat kimia dan agak kekuning-kuningan ya. Kalau dilihat dari, kalau sudah lama kita bisa lihat dari mikroskop ya, itu kekuning-kuningan warnanya. Makanya kenapa lantai-lantainya itu kok lengket-lengket, atau dinding-dindingnya pokoknya lah pegangan kulkas, apa saja pokoknya yang ada pegangan. Kalau Anda nggak pakai sandal di rumah Anda, coba pijak itu lantainya ya, dari keramik ataupun dari marmer, itu lengket-lengket, walaupun kita sudah lap kok lengket-lengket lagi. Nah, itu penyebabnya teman-teman, karena ada orang rumah yang merokok di dalam rumah atau menghisap vape ini teman-teman. Teman-teman, hujan lebat. Hujannya deras sekali teman-teman. Jadi aku nggak bisa banyak ngomong ya, karena bising ya suara hujannya itu. Ini kita udah sampai ya di supermarket Go Asia, dan kita akan beli beberapa bahan masakannya yang saya perlukan. Saya sih tidak catat ya, yang saya ingat saja ya. Jadi saya lagi lihat-lihat tahu. Nah, kadang saya beli tahu juga di Go Asia Supermarket ya, kalau saya perlu tahu yang lebih soft ya, yang lebih lembut ya. Dan saya beli satu sajalah, karena biasanya saya beli di supermarket lokal ya, tapi kebetulan yang lembut ini nggak ada di sana. Terus saya lagi mikir mau beli ini, mau bikin kimbap ya. Jadi kimbap Korea, saya mau pakai ini radish ya, yang sudah di marinate. Nah, ini kayaknya lobak ya, biasanya mereka marinate ya. Terus ini tahu yang sudah digoreng, tapi ini namanya tahu kosong ya, dalamnya itu kosong ya teman-teman ya. Kadang saya perlu untuk bikin sop dan sebagainya, untuk masak capcay juga. Dan teman-teman bisa lihat tuh harganya ya. Nah, jadi saya juga perlu tahu kuah ya, yaitu tahu yang setengah ya, yang medium lembutnya, yang sudah goreng. Dan saya perlu cabai. Nah, ini benar-benar harus beli cabai, tapi hari ini cabainya kurang segar, jadi saya beli yang di bungkusan plastik. Sebenarnya mau beli cabai hijau ya, tapi ya nggak segar ya, sudah hitam-hitam cabainya. Ya, saya butuh kimchi ya, tapi yang sekiloan terlalu banyak, dan saya cuma satu orang makannya, jadi saya beli yang 500 gram saja. Harganya hampir $5 teman-teman. Saya pengen belajar bikin kimchi, tapi pernah belajar sekali ya gagal teman-teman ya. Dan kerjaannya banyak ya, jadi saya pikir lama-lama sekali saya makan, beli aja lah, gampang. Nah, ini saya perlu mie ramen Korea ya. Jadi saya mau coba merek yang belum pernah saya coba, ya merek tom yum yang pedas ya, terus sama yang super pedas. Oke, sekarang saya mau cari ini miso paste ya. Oh, bukan, ini seaweed dulu untuk bikin sushi ya. Jadi beli nori ya, dan terus mau beli miso paste untuk bikin miso soup ya.
Jadi ini cepat sekali ya expirednya. Jadi saya beli yang bungkusan plastik yang saya pilih kadaluarsanya yang agak lama ya tanggalnya. Nah ini barang-barang yang sudah saya beli, tidak banyak hari ini karena saya nggak bawa cool box. Nah untung cuaca di luar masih lumayan ya, lumayan dingin, jadi nggak takut rusak ya. Jadi ini total harga yang saya beli untuk 10 macam barang ya. Jadi ada 10 items dan total harganya 27 euro 2 sen. Dan harga seaweed ini ya 10 lembar ya, kalau di Singapura ini cuman mungkin $2 lebih lah, dan di sini harganya 3 euro 59 sen. Jadi bisa beli 2,5 bungkus kalau di Singapura.